Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan menyampaikan sedikit materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ke materi, mari kita awali pembelajaran singkat ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada video ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sebagai seorang muslim, sudah sewajibnya kita memiliki iman yang kuat. Karena ketika iman kita kuat, maka kita pun tidak akan pernah berbuat maksiat. Naudzubillah. Karena arti dari iman itu membenarkan dan meyakinkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkannya dengan perbuatan. Ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab Allah. Dan pembahasan kali ini ada peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Kemudian nanti akan dibahas juga kitab-kitab Allah. Itu ada kitab apa saja beserta para nabi yang mendapatkan kitab itu siapa saja. Kemudian isi kandungan dalam kitab Al-Quran itu apa saja, dan cara mencintai kitab Al-Quran itu bagaimana. Nanti di sini akan kita bahas beserta dalil-dalil Qurannya. Yang pertama, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ialah meyakini bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada beberapa rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia guna mencapai keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Terbukti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dapat disimpulkan dari Quran surat ini bahwasanya Al-Quran itulah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian selanjutnya adalah kitab-kitab Allah beserta para rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nura. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya aku telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang mengandung petunjuk, bimbingan kepada kebenaran dan cahaya. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 ini menjelaskan bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk apa? Bimbingan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya itu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam firman Allah pun dijelaskan, wa ataina Dawuda Zabura. Aku telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Terbukti dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah dalam Al-Quran juga menjelaskan, wa atainahul inzila fihi hudaw wa nura. Dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Isa yaitu Injil, sedang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang meneranginya. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Jadi dalam Quran surat itu menjelaskan bahwa kitab Injil itu diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam, untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Quran Surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan 3. Dalam Quran Surat Al-Imran 1 sampai 3 ini dapat kita simpulkan bahwa benar keberadaannya kitab Taurat dan Injil itu diturunkan sebelum Al-Quran. Dan yang terakhir memang adalah kitab suci Al-Quran yang terakhir sebagai petunjuk bagi manusia. Disebut juga Al-Furqan. Jadi nama lain dari Al-Quran bisa disebut Al-Furqan atau sebagai pembeda. Juga disebut Ashifa sebagai obat. Juga disebut Al-Huda sebagai petunjuk. Itu nama lain dari Al-Quran. Kemudian kandungan di dalam kitab-kitab Allah. Di dalam kitab Taurat ada 10 perintah Allah atau disebut dengan The Ten Commandments. 10 perintah Allah. Kemudian selanjutnya kitab Zabur. Di dalam kitab Zabur ini adalah kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Jadi kitab Zabur ini isinya tentang syair-syair, pujian-pujian dari perjalanannya kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini ada 4 pokok ajaran di sini, yaitu perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran yang hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, kemudian pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab Injil ini merupakan kitab yang sebagai penyempurna dari kitab Taurat. Ya, jadi kitab Injil ini sebagai penyempurna dari kitab Taurat. Kemudian yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kandungan dalam Al-Quran ini secara global adalah yang pertama tentang tauhid. Tauhid itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu ahad, esa. Kemudian ibadah, yakni hubungan seseorang hamba kepada Khalik-nya. Ibadah ya kaitannya dengan hubungan kita terhadap Allah. Ya entah itu sholat, berpuasa, zikir, termasuk ibadah. Kemudian akhlak. Akhlak yaitu hubungan antar sesama manusia. Kaitannya dengan perilaku, tingkah laku. Jadi bagaimana cara kita bertingkah laku kepada orang yang lebih tua, kepada adik-adik kita yang lebih muda, bagaimana cara kita bertutur kata yang sopan dan seterusnya. Itu terkait dengan akhlak. Kemudian hukum, yakni ajaran mengenai cara mengatur hubungan seseorang dengan orang lain sehingga kehidupan menjadi teratur. Jadi ada hukum-hukumnya. Ketika kita membeli barang, hukumnya yaitu dengan cara bertransaksi jual beli ya. Ada barang, ada uang. Itu merupakan hukum dalam Islam. Kemudian muamalah, yakni mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Seperti halnya tadi dalam hukum Islam itu aturan, tetapi dalam muamalah itu tentang hubungan manusia, entah itu transaksi jual beli dan lain sebagainya. Itu muamalah. Kemudian yang terakhir adalah sejarah umat manusia di masa lalu untuk dijadikan pelajaran, karena kehidupan masa lalu itu terulang pada masa kita. Ya, jadi sejarah ini merupakan sebagai kita untuk bisa bersemangat dalam beribadah. Contohnya ketika hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu ada peperangan yang terjadi dan disitulah
umat muslim terpuruk dan bisa semangat lagi, nah itu merupakan sejarah ya. Jadi dari sejarah itu kita bisa termotivasinya. Kemudian cara memelihara dan menumbuhkan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Allah, khususnya Al-Quran, adalah benar. Jadi kita meyakini bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Al-Quran dibuat atau disusun oleh Nabi Muhammad sendiri, karena Nabi Muhammad itu memang bersifat ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis, melainkan wahyu dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu begitu indah dan menarik susunan bahasanya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai, entah itu puisi-puisi, syair-syair, tidak bisa menyamai isi dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu tidak dapat dipalsukan meskipun hanya satu huruf saja. Jadi Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Kemudian meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Seperti dalam firman Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Kemudian memelihara dan menghormati Al-Quran. Jadi Al-Quran, kitab suci umat Islam, merupakan wahyu dari Allah, maka kita wajib memeliharanya dan menghormatinya, bahkan memuliakannya. Jadi ketika kita melihat Al-Quran di tempat yang hina, maka harus kita ambil Al-Quran itu dan kita letakkan di tempat yang mulia. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Mari kita akhiri video ini dengan melafalkan doa. Robbi fanfa'ni bima alamtani. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.